Setelah menghubungkan akun pajak yang digunakan oleh perusahaan, maka langkah yang selanjutnya adalah menghubungkan akun penjualan serta akun pembelian ke dalam aplikasi Mayop. Sebelum menghubungkan akun penjualan maupun pembelian, maka alangkah lebih baiknya buka terlebih dahulu lembar soal di bagian poin pembelian dan poin penjualan. Setelah itu, klik menu setup ada di bagian atas, lalu klik link account, lalu masuk ke sales account atau lebih agar urut dari pembelian masuk ke purchase account. Setelah masuk ke purchase account, lihat pada soal di bagian poin pembelian. Di sini terdapat beberapa opsi. Untuk di bagian penghubungan akun ini tidak perlu diubah karena sudah otomatis. Seharusnya sudah otomatis seperti ini jika pada saat pengisian daftar akun serta penghubungan akun pajak, serta penghubungan tipe akun yang sebelumnya sudah sesuai dengan langkah-langkahnya. Namun jika ada yang tidak sesuai, dikhawatirkan di sini juga tidak sesuai. Sehingga pada saat input data awal perlu benar-benar diperhatikan. Setelah ini benar, pada opsi penghubungan akun ini benar, maka terdapat beberapa opsi yang perlu dicentang di sini. Untuk yang pertama, I can receive items without a supplier bill. Maksudnya adalah kita sebagai perusahaan dapat menerima barang dagang tanpa tagihan dari supplier. Untuk yang opsi pertama kurang diketahui juga maksudnya seperti apa. Namun kita lihat dulu pada bagian aturan pembelian. Yang pertama, setiap pembelian akan diperhitungkan PPN. Lalu kedua, beban transport ditanggung oleh perusahaan. Yang perusahaan yang dimaksud adalah perusahaan kita di sini, bukan ditanggung oleh supplier. Ketiga, setiap retur pembelian akan diperhitungkan pengurangan atas nilai hutang dan PPN masukan. Lalu keempat ada termin pembayaran. Kelima, keterlambatan pembayaran hutang. Keenam, faktur pajak elektronik dari supplier, yang dimana poin terakhir ini akan masuk ke daftar customer maupun supplier nanti. Lalu yang pertama adalah saya dapat menerima barang daging tanpa tagihan dari supplier. Sedangkan di sini tidak ada. Karena di sini tidak ada, maka tidak perlu dicentang. Lalu yang kedua, I pay freight on purchase. Artinya saya sebagai perusahaan membayar beban angkut pembelian. Lihat di sini. Pada poin pertama, setiap pembelian akan diperhitungkan PPN. Lalu yang di poin kedua, beban transport ditanggung oleh perusahaan. Yang artinya, perusahaan akan menanggung beban transport atas pembelian barang dagang dari supplier. Berarti saat membeli barang dagang pada supplier, lalu dikirim kepada kita, maka kita sendiri harus membayar ongkir tersebut. Karena poin kedua ini adalah membayar ongkir atas pembelian, dan di sini terdapat ketentuannya, maka centang. Lalu kita hubungkan akun yang berhubungan dengan beban ongkir pembelian. Lalu kita membuka daftar akun yang berhubungan dengan beban angkut pembelian. Biasanya terdapat pada akun cost of goods sold atau poin nomor 5 atau nomor akun ke-5. Di sini dapat dilihat beban angkut pembelian, akun freight
yang bernama akun FreakPay dengan nomor akun 5min1200. Berarti di sini terdapat akunnya. Maka kita dapat menghubungkannya pada akun yang sudah tertera di daftar akun ini. Maka klik yang 5200 karena berhubungan dengan akun beban angkut pembelian. Lalu klik use account. Lalu yang ketiga, I track deposit paid to suppliers. Artinya adalah uang muka pembelian. Sebelum mencentangnya, cek dulu cek dulu di bagian poin aturan pembelian. Di sini tidak terdapat pula yang menjelaskan atau poin yang menjelaskan tentang bahwa kita sebagai perusahaan membayar uang muka atau memberikan uang muka pembelian. Jika tidak ada, maka tidak perlu dijentang. Lalu yang keempat, I take discount for early payment. Maka maksudnya di sini adalah terdapat termin atau diskon. Terdapat diskon dalam pembayaran pembeliannya. Kita lihat di sini. Ada tidak yang termasuk dalam diskon? Ternyata pada poin keempat terdapat termin pembayaran. Termin pembayaran sama saja dengan syarat pembayaran. Syarat pembayarannya di sini adalah 3/10 N/30. Yang dimana N/30 supplier harus membayar, dalam 30 hari. Kita sebagai pembeli pada supplier harus membayar dalam waktu 30 hari, tidak boleh lebih. Dan jika membayar dalam hari ke-10 atau kurang dari hari ke-10 setelah terjadinya transaksi, maka akan mendapatkan diskon sebesar 3%. Karena di sini menerangkan adanya kalimat 3/10 atau jika kita membayar dalam kurun waktu 10 hari atau kurang dari 10 hari akan mendapat diskon 3%, maka sesuai pernyataan di sini yang mengenai tentang potongan atau diskon pembelian, maka dicentang. Lalu karena ada pengaturannya pada pada ketentuan pembelian tadi, pada lembar soal, maka kita cari daftar akunnya yang berhubungan dengan potongan pembelian. Namun ternyata setelah dilihat di sini hanya ada beban pokok penjualan dan beban angkut pembelian. Lalu bagaimana cara menghubungkannya? Cara menghubungkannya adalah dengan menggunakan akun cost of goods sold. Karena nantinya diskon pembelian akan mempengaruhi dan mengurangi nilai dari cost of goods sold. Sehingga jika tidak ada akun, namun pada peraturan pembelian terdapat perintah atau pernyataan diskon, maka tetap centang. Namun, jika tidak ada akun yang berhubungan dengan diskon pembelian, maka dapat menggunakan akun cost of goods sold itu sendiri. Karena pada saat di laporan laba rugi, diskon ini akan mengurangi nilai dari cost of goods sold. Sehingga kita di sini karena tidak ada akun potongan pembelian, maka pilih akun cost of goods sold sebagai penggantinya. Karena diskon ini masuk kepada beban. Mohon maaf, karena akan mengurangi harga pokok penjualan. Lalu buka yang di sini. Untuk pernyataan kelima, I pay charge for late payment. Saya membayar denda keterlambatan atas terlambat membayar hutang. Secara singkat seperti itu. Lalu buka lagi pernyataan pembelian
di atas. Ada tidak yang pernyataan yang menyatakan bahwa kita harus membayar denda jika terlambat membayar? Ternyata pada poin kelima, keterlambatan pembayaran hutang didenda 1% dari nilai hutang pembelian. Maka karena ada pernyataannya, diharuskan untuk mencentang opsi ini. Karena semisal jika ada transaksi yang terlambat dari kesepakatan, maka otomatis akan terhubung ke sini. Dan jika tidak dihubungkan, maka tidak akan terdata oleh sistem aplikasi. Lalu, karena ada, cari akun yang berhubungan dengan beban keterlambatan atau beban denda hutang. Karena di sini hanya ada dua lagi, hanya ada freight paid atau beban angkut pembelian dan cost of goods sold atau beban pokok penjualan, maka seperti pada akun diskon, kan tidak ada akun diskon pembelian, maka menggunakan akun cost of goods sold agar nantinya pada saat dilaporkan laba rugi akan otomatis dikurangi oleh diskon tersebut. Sehingga sama seperti yang kedua, karena tidak ada akun yang berhubungan dengan beban keterlambatan pembelian, namun terdapat pernyataan yang menyatakan bahwa perusahaan akan membayar denda keterlambatan atas keterlambatan pembayaran hutang sebesar 1%, sehingga harus dicentang. Dan untuk penggunaan akunnya adalah sama dengan yang sebelumnya, yakni dengan menggunakan cost of goods sold. Sehingga perlu dihubungkan dengan akun ini. Setelah dihubungkan semua, jangan langsung klik OK, melainkan kita harus mengisi termin yang sesuai dengan lembar soal ini. Ini 3/10 dan per 30. Lalu klik termin. Bagian payment is due kita ubah menjadi in a given of days. Lalu discount days lalu di sini terdapat tiga pernyataan yang harus diisi: discount days, balance due days, dan persentase diskon atas keterlambatan persentase diskon. Benar, atas sesuai persentase diskon yang ada. Yang pertama adalah discount days. Ini diubah dulu ke a given of days. Discount days adalah berapa lama mendapatkan diskonnya. Di sini terdapat keterangan 3/10. Maka, jika membayar pada hari ke-10 atau kurang dari 10 hari setelah terjadinya transaksi, maka akan mendapat diskon sebesar 3%. Maka, untuk mendapatkan diskon 3% ini terdapat dalam kurun waktu 10 hari, sehingga lama berlakunya diskon adalah 10 hari. Lalu, untuk balance due date adalah batas lama pembayaran. Bukan dilihat dari 10 ini, melainkan dari N/30. Karena dari pernyataan N/30, kita diwajibkan membayar hutang kepada supplier maksimal 30 hari setelah terjadinya transaksi. Maka untuk kolom balance due days diisi dengan 30 hari. Atau dengan batas lama pembayaran.
Jika misalnya di sini N/40, maka balance due days adalah 40 hari. Lalu, untuk persentase diskon adalah melihat dari 3/10 ini, karena diskon yang dinyatakan adalah 3% jika membayar dalam 10 hari atau kurang dari 10 hari. Bukan persentase dari denda keterlambatan pembayaran hutang. Maka di sini klik 3%, menyesuaikan termin pembayaran dari 3/10. Jika misalnya di sini adalah 2/10, maka persentase diskon adalah 2. Lalu langsung tab hingga ke bagian Freq Tax Code. Untuk tax code sendiri dihubungkan dengan VAT, sedangkan Freq Tax Code adalah dihubungkan dengan NT atau tidak dikenai pajak. Tapi pada saat transaksi yang ada berhubungan dengan beban angkut pembelian dan di keterangan nota dinyatakan dengan pajak, maka tidak perlu mengubah dari data sumber ini, melainkan dapat langsung diubah pada kolom transaksi nanti. Setelah Freq Tax Code diubah menjadi NT atau not reportable, maka klik atau centang kolom use supplier tax code agar pajak atau kode pajak kepada supplier dapat terhubung secara otomatis pada transaksi. Jika tidak dicentang, dikhawatirkan transaksi yang dicatat akan menjadi kacau. Jika sudah langsung oke. Dan ini juga oke. Lalu setelah kita menghubungkan akun pembeliannya, maka kita di langkah berikutnya menghubungkan akun penjualan. Dengan cara klik setup, lalu pilih menu link accounts dan pilih menu sales account. Di bagian ini tidak perlu diubah apa-apa lagi. Di bagian atas. Jika pada purchase account di sini adalah accounts payable, sedangkan di sales account di sini adalah accounts receivable. Hal itu perlu diperhatikan dan tidak perlu diubah-ubah. Dan pastikan di saat penambahan daftar akun dan pengubahan daftar akun dan akun tipenya, pastikan saja tidak salah menginput nama akun, tipe akun, dan tidak salah mengubah nama akun yang disediakan oleh Mayop. Setelah yang ini sesuai, maka kita juga diminta mencentang 4 opsi ini sesuai apa yang berada dengan pernyataan pengaturan penjualan pada lembar soal. Yang pertama, saya membayar, mohon maaf, di sini artinya Freq on sales, artinya beban angkut penjualan. Karena di sini beban transport penjualan dibebankan kepada pembeli, kita mendapat ongkir pengiriman barang. Maka di sini artinya saya mengenakan harga ongkos kirim atas penjualan. Karena di sini terdapat pernyataannya yang gimana beban transport penjualan dibebankan kepada pembeli. Maka di sini terdapat pernyataan yang berhubungan dengan ongkir penjualan. Maka langsung dicentang. Lalu kita lihat dulu apakah ada akun yang berhubungan dengan ongkir penjualan pada daftar akun. Sehingga kita harus membuka daftar akun terlebih dahulu. Pada akun revenues terdapat pendapatan jasa angkut penjualan atau dengan nama akun Freq Collect. Sehingga karena ada nama akunnya di sini,
Diharapkan menghubungkan akun tersebut dengan pernyataan yang telah dicentang ini, yang berhubungan dengan ongkir penjualan. Sehingga kita diminta untuk menghubungkannya dengan akun yang sesuai. Lalu use account. Lalu I track deposit, yang secara singkat ini artinya adalah uang muka penjualan. Lalu buka lagi pernyataan penjualan dan simak. Ternyata setelah disimak tidak ada pernyataan yang menyatakan bahwa menerima uang muka penjualan, sehingga tidak perlu dicentang. Lalu yang ketiga adalah saya memberikan diskon atas kejabatan pembayaran, berarti berhubungan dengan diskon. Lihat di pernyataan ada atau tidak. Nah, ternyata setelah disimak, terdapat termin pembayaran yang berlaku adalah 2/10 N/30. Sehingga maksudnya di sini adalah jika customer membayar dalam kurun waktu 10 hari atau kurang dari 10 hari kepada kita, setelah terjadinya transaksi, maka akan mendapatkan diskon sebesar 2%. Dan batas lamanya pembayaran adalah sebanyak 30 hari atau selama 30 hari. Karena di sini ada pernyataan yang berhubungan dengan diskon, maka kita centang bagian ini karena ini memuat tentang bahwa perusahaan memberikan diskon kepada pembeli saat membayar dengan cepat atau kurang dari sesuai pernyataan dari termin. Lalu kita hubungkan dengan akunnya. Sebelum menghubungkan dengan akun, buka terlebih dahulu daftar akun, lalu cari akun yang berhubungan dengan potongan penjualan. Ternyata di sini ada akun potongan penjualan, yakni adalah sales diskon nomor 4 min 1.200. Karena terdapat, maka kita hubungkan sales diskon dengan pernyataan pemberian diskon ini. Setelah diklik, lalu klik use account. Lalu yang ketiga, secara singkat ini adalah denda keterlambatan atas customer yang membayar piutangnya dengan kurun waktu yang telat atau lebih lama atas perjanjian, maka akan dikenakan denda sebesar sekian persen. Lalu lihat lagi pada pernyataan penjualan. Keterlambatan membayar piutang didenda sebesar 1% dari nilai piutang. Karena terdapat pernyataan ini dan berhubungan dengan denda keterlambatan piutang, maka centang. Lalu setelah itu cari terlebih dahulu nomor atau akun yang berhubungan dengan denda ini. Setelah dicermati pada daftar akun tidak ada. Meskipun dengan begitu dengan pendapatan lain-lain. Sehingga sebagai alternatif, karena di pernyataan ada dan di daftar akun tidak ada, maka ambil keputusan sama dengan yang menghubungkan akun pembelian sebelumnya, yakni dengan menggunakan akun sales. Karena jika customer membayar di keterlambatan akan meningkatkan penjualan kita atau akan meningkatkan pendapatannya. Karena di sini pendapatan berhubungan dengan jasa servis dan jasa angkut penjualan, maka langkah satu-satunya adalah menghubungkan akun sales atau penjualan di bagian keterlambatan ini. Sehingga klik akun sales. Setelah itu, jangan langsung klik OK, lalu pergi ke termin.
Setelah masuk ke termin dan masuk ke bagian peraturan penjualan pada lembar soal. Untuk payment is due diganti dengan in given of days. Lalu untuk diskon days, balance due days, dan persentase dari diskon merujuk pada termin yang berlaku. Termin yang berlaku adalah 2/10 N/30. Maka, jika customer membayar piutang dalam kurun waktu 10 hari atau kurang dari 10 hari setelah terjadinya transaksi, maka akan mendapatkan diskon sebesar 2%. Maka diskon 2% ini adalah berlaku dalam jangka waktu 10 hari. 10 hari adalah maksimal. Lalu, batas pembayaran customer atas piutang yang ada selama 30 hari maksimalnya. Maka dari pernyataan tersebut, diskon days adalah atau lama diskon adalah 10 hari. Lalu balance due days atau lama pembayaran atau lama maksimal pembayaran piutang adalah sebanyak atau selama 30 hari. Persentase diskon berdasarkan termin adalah 2%. Lalu persentase dari keterlambatan pembayaran atau denda dari atas keterlambatan pembayaran adalah 1%. Untuk tax code di sini tetap menggunakan VAT, sementara pada bagian freight tax code diubah menjadi not reportable. Lalu setelah diubah menjadi not reportable pada freight tax code, maka centang use customers tax code. Setelah itu langsung oke. Lalu oke. Maka penghubungan akun penjualan dan akun pembelian di sini sudah selesai.